Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita bersama sehati datang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya percaya Tuhan melawat setiap kita ketika kita datang dengan segenap hati beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya, tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan pagi hari ini, untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan, dalam setiap pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, kiranya itu memberkati setiap kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah. Terlebih kami yang melayani, biarlah Engkau yang mengurapi kami juga. Sehingga setiap apa yang kami lakukan di waktu ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur karena Dia selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Mari dengan segenap hati kita memuji. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mengajak semua untuk berdiri dan mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan segenap hati. Kau ada bersamaku
di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, anugerah-Mu besar. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat. Kita mau bersorak-sorak hanya bagi Nama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Mari kita tetap bersyukur dan percaya kepada-Nya, sebab Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Kasih setia-Nya nyata dalam hidup kita. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Aku tetap percaya, Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini.
pesan setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Pelayanan selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya sebentar kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah menyertai kami, berkati kami lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami, dan kami sungguh bersukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun jemaat hanya ada di rumah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, kuduskan, layakkan kami, mampukan kami, buka hati pikiran kami, sehingga kami mengerti firman-Mu dengan benar dan baik. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Sekalipun hari ini kita masih beribadah di rumah, belum beribadah secara tatap muka karena PPKM darurat, maka kita mematuhi anjuran pemerintah. Baik, mari kita baca. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kitab Nabi Yesaya pasal 55
ayat 10 dan ayat 11 demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan yang turun dan salju. Saya ulangi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah seperti hujan dan salju. Ternyata firman Tuhan itu tidak hanya memberikan perintah. Firman Tuhan itu tidak hanya memberikan larangan-larangan, aturan-aturan, dan sebagainya. Tapi juga berbicara tentang alam semesta ini. Contohnya dalam pembacaan kita ini, ya, pagi hari ini judulnya, temanya adalah seperti hujan dan salju. Bapak bicara hujan dan salju itu bicara tentang air. Nah, air itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, bahkan kehidupan seluruh alam semesta ini. Kalau kita perhatikan tubuh kita, 70% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Sebab itu kalau seseorang dehidrasi, kekurangan cairan, entah karena sakit penyakit atau karena sesuatu yang lain, ya, sehingga kekurangan cairan, orang itu bisa mati. Ya, kenapa? Karena memang di tubuh ini 70% terdiri dari air. Dan kalau kita perhatikan alam semesta kita ini, luasnya daratan dibandingkan lautan, itu lebih luas lautan. Daratan ini hanya seperti 2/3 daripada lautan. Jadi lautan itu lebih luas daripada daratan. Sebab itu pemerintah kita, negeri kita ini disebut juga Nusantara. Ya, karena banyak pulau dan tentu saja banyak lautannya. Dan ingat waktu kita masih kecil dulu, kita sering menyanyikan adalah pelaut, ya, nenek moyangku, orang pelaut. Nah, ini menandakan bahwa memang negara kita banyak lautannya daripada daratannya. Ya, jadi air itu sangat dibutuhkan. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, ternyata air itu bisa merusak. Walaupun penting, walaupun sangat dibutuhkan, air itu bisa merusak. Misalnya, kalau terjadi banjir, terjadi tsunami, dan lain-lain. Nah, dalam pembacaan kita, ayat 10 dan 11, pasal Yesaya pasal 55, kita tadi membaca bahwa seperti hujan dan salju turun ke muka bumi. Mari kita perhatikan. Ya. Kenapa firman Tuhan berbicara demikian? Air seperti hujan dan salju turun dari langit. Dikatakan turun dari langit. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang anugerah Tuhan. Ini berbicara tentang berkat Tuhan. Hari-hari ini berita-berita, acara-acara televisi banyak diwarnai oleh berita-berita yang menakutkan. Tentang sakit penyakit, tentang COVID-19. Ya, dan banyak lagi berita-berita yang menakutkan. Tentang kejahatan di muka bumi ini. Itu memang kenyataan. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan cuma malapetaka, bukan punya pandemi. Ada berkat, ada anugerah dalam kehidupan manusia ini. Sehari-hari ini sakit penyakit yang dialami oleh manusia dibandingkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu kalau kita mau jujur tentu lebih banyak anugerahnya. Lebih banyak berkatnya dibanding sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan seperti hujan dan salju turun dari langit. Ini berbicara tentang anugerah. Ini bicara tentang berkat Tuhan. Ya, bisa dinikmati siapapun juga. Hari-hari ini orang-orang yang sakit, ya terutama mereka yang kena COVID-19 dan sebagainya, yang nggak bisa bernafas, harus mencari oksigen dan bayar mahal. Tapi perhatikan, seluruh penduduknya alam semesta ini menikmati oksigen ini gratis tanpa bayar. Nah, Alkitab katakan seperti hujan dan salju turun dari langit. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, apa kita bayar untuk menikmati hujan dan salju itu? Enggak ada yang bayar, gratis. Ya, coba, saya pernah membaca
untuk membuat hujan buatan ketika di Sumatera terjadi kebakaran hutan, di Kalimantan terjadi kebakaran hutan, untuk membuat hujan buatan, sekali hujan buatan itu dibuat, itu kurang lebih sekian miliar. Saya lupa persisnya. Nah, padahal Tuhan Yesus Allah Bapa mencurahkan hujan dan salju dari langit itu tanpa bayar. Coba perhatikan Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Nah, ayat 1 dan 2 mengatakan, marilah, ya, barang siapa haus, minumlah, nikmati. Berkat Tuhan itu hanya kita nikmati. Kita nggak perlu usaha payah mengerjakannya. Ya, jadi ya, tadi saya katakan kita bandingkan hujan buatan. Pemerintah kita beberapa saat yang lalu ketika terjadi kebakaran hutan harus membuat hujan buatan karena memadamkan kebakaran hutan nggak bisa dengan secara normal, secara biasa, sulit sekali, dibutuhkan membuat hujan buatan. Jadi mari dalam hidup ini, saudara, berkat Allah, karunia Allah sudah selalu dicurahkan kepada kita. Itu seperti hujan dan salju yang tercurah, yang dicurahkan Tuhan begitu saja. Ya, ingat ketika kejahatan manusia makin menjadi-jadi, ya, Tuhan izinkan kekeringan, ya, di tanah Israel. Nabi Elia datang kepada Ahab, katakan hari-hari ini tidak akan ada embun dan hujan kecuali kalau ku katakan, dan terjadi tidak ada hujan berapa tahun lamanya? 3,5 tahun. Terjadi kelaparan yang luar biasa. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Jadi mari kita nikmati dengan ucapan syukur. Kasih karunia Allah yang setiap hari diberikan kepada kita. Matahari, ya, bulan, ini semua karunia Allah. Memang hari-hari ini ada pandemi, tapi lihat, kasih karunia Allah tetap dilimpahkan kepada kita. Dan perhatikan yang dikatakan lebih jauh, dikatakan ayat yang kedua, maksud saya ayat yang ke-10, ditulis, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jadi hujan dan salju ini mendatangkan atau menghasilkan kebaikan. Apa? Menyuburkan tanah sehingga benih bisa tumbuh. Kalau nggak ada hujan, nggak ada air, benih nggak bisa tumbuh. Tadi di Israel terjadi kekeringan 3,5 tahun, kelaparan. Kenapa? Karena nggak ada hujan, nggak bisa tumbuh. Nah, dengan adanya hujan, salju, maka benih bisa tumbuh, tanah bisa disuburkan. Ya, ada benih untuk penabur, ada roti dan makanan untuk semua ciptaan. Ya. Nah, yang perlu bagaimana? Kita meresponi berkat Tuhan itu dengan baik. Seperti tanah itu. Tanah itu menjadi subur kalau menerima hujan, kalau menerima air. Kalau tanah itu nggak menerima air, maka tanah itu tidak akan pernah menjadi subur. Dan di dalam Matius pasal 13, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur, ya, dikatakan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang berikutnya jatuh di antara semak duri. Kemudian jatuh di tanah yang baik. Bapak Ibu Saudara, benih itu bisa tumbuh di mana? Di tanah yang baik. Kenapa tanah itu baik? Karena tanah itu mau menerima air. Kalau di batu-batu, airnya lewat saja. Di pinggir jalan airnya hanya sedikit. Di semak duri juga begitu. Hanya di tanah yang baik, di tanah yang subur, air itu meresap ke dalam tanah sehingga benih itu bisa tumbuh. Ini berbicara demikian juga dengan kita. Kita nikmati berkat Tuhan, kita nikmati firman Tuhan, itu tergantung dari sikap kita, respons kita. Apakah kita mau menerima dengan baik atau tidak?
hari-hari ini firman Tuhan itu diberitakan di mana-mana. Tetapi apakah setiap orang mendengar? Apakah setiap orang memperhatikan firman Tuhan dengan baik? Belum semua. Mari Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Kita perhatikan baik-baik. Benih itu diberikan Tuhan luar biasa kepada kita. Ya, berkat Tuhan itu diberikan kepada kita. Tergantung bagaimana sikap kita meresponi firman Tuhan, meresponi anugerah Tuhan, baik seperti hujan dan salju itu pada kita. Apakah kita responi dengan baik? Kalau tidak, seperti tanah yang berbatu-batu, seperti tanah yang di pinggir jalan, seperti semak duri. Tidak mau menerima air, tidak mau menerima firman Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah tidak ada benih yang tumbuh. Dan berkat Tuhan tidak dikatakan, hanya tanah yang baik, tanah subur, yang menghasilkan yang baik. Puji nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perhatikan masih dalam ayat 10, saya baca ulang, Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Yang kedua, ya, dikatakan tidak kembali ke situ, seperti hujan dan salju turun dari langit tidak kembali ke situ. Artinya apa? Air itu memang meresap ke bumi, ya. Dan air itu nggak ada, air naik ke atas itu nggak ada, ya. Tapi air itu turun ke bumi, mengalir bumi, menyuburkan benih, ya. Ini bicara tentang kasih, ya. Kalau orang mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, itu menerima kasih Allah. Dan pasti dalam kehidupan orang itu ada perubahan. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mengerjakan dalam kehidupan orang percaya, orang-orang yang menerima, yang merespon itu untuk menyuburkan, membuat kasih, ya, menumbuhkan, memberkati. Ya, tentu saja seperti saya katakan tadi, itu hanya bagi tanah yang baik. Ya. Tadi di depan sudah saya katakan, kalau tanah yang tidak baik bagaimana? Tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tanah yang dengan semak duri, ya, tidak bisa meresap air dengan baik. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, maka benih tidak bisa tumbuh di situ. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Apa yang terjadi kalau tanah itu tidak menerima air? Ya. Contohnya di perkotaan-perkotaan, di Jakarta, di kota-kota besar. Sekarang ini seringkali terjadi hujan, banjir. Bahkan di daerah-daerah, di desa-desa pun terjadi banjir, longsor dan sebagainya. Kenapa? Mari perhatikan, kenapa? Karena tanah-tanah resapan, tanah-tanah yang seharusnya menerima air yang baik tadi, yang air itu harus meresap ke dalam bumi, masuk ke dalam tanah. Ternyata tanah-tanah resapan tersebut sudah dibangun perumahan, sudah dibangun jalan-jalan, dibangun beton-beton, sehingga tidak bisa meresap air. Akibatnya apa? Air itu lewat saja. Terjadi banjir dan seterusnya. Lalu di daerah-daerah, apa yang terjadi? Penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Ya, sehingga tanah yang subur itu enggak ada. Akibatnya terjadi banjir, longsor, ya, dan kerusakan-kerusakan yang bermacam-macam. Memang air itu, hujan dan salju itu tidak pernah kembali ke langit. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan dan saya ingin Bapak Ibu Saudara juga bisa memahami apa yang saya dapatkan. Ya, air itu turun dari langit, hujan dan salju turun dari langit, kemudian masuk ke bumi ataupun yang tidak diterima oleh bumi, akhirnya karena tanah berbatu-batu dan sebagainya lewat saja, semua kemana? Ke laut. Mari kita renungkan, laut itu setiap hari, setiap jam, setiap detik digelontor dari sungai-sungai. Pertanyaannya, kenapa laut itu nggak pernah meluap? Kenapa laut itu nggak pernah banjir? Karena di permukaan laut yang luas itu terjadi penguapan. Ketika matahari terbit, terjadi penguapan. Ya, penguapan. Lah, seperti kalau bapak ibu saudara atau ibu-ibu masak di dapur, masak air, menanak nasi dan sebagainya, ada asap, ada uap air yang naik ke langit. Nah, ini
Ya laut itu cuma juga, laut itu nggak pernah meluap. Karena apa? Karena oleh pemanasan air laut itu naik ke atas, bukan dalam bentuk air, tapi dalam bentuk uap air, dalam bentuk asap, dalam bentuk uap, ya, naik ke langit. Memang, saudara, itu sebabnya ini memang tidak kelihatan, dikerjakan oleh Tuhan. Mari bandingkan dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah rancangan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Orang tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Seperti hujan yang ke muka bumi ini kemana? Tidak ngerti. Ke laut. Lalu kenapa laut itu nggak luber? Karena terjadi penguapan. Nah, saudara, ini rancangan Tuhan itu memang sempurna. Kita nggak bisa mengerti. Manusia tidak bisa mengerti, tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu berlaku abad demi abad, tahun demi tahun, bulan demi tahun, hari demi hari, terus berlangsung. Nah, manusia kita tinggal menikmatinya, kita tinggal meresponinya dengan baik. Berikutnya yang ketiga, firman Tuhan ayat 11, Yesaya 55 ayat 11, saya baca ulang, demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firmanku tidak akan kembali sia-sia, melainkan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Saudara, ini seperti hujan dan salju. Firman Tuhan digambarkan seperti hujan dan salju yang diterima oleh setiap orang tanpa bayaran, tanpa uang. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan syaratnya apa? Haus. Syaratnya apa? Kita menerima dengan baik seperti tanah yang kering menerima air. Pemazmur berkata seperti tanah gersang menerima air. Kalau Bapak Ibu lihat tanah yang kering itu kalau musim kemarau, coba Bapak Ibu siram air. Gak kelihatan. Nah, syarat untuk menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita itu adalah menerima Tuhan seperti tanah yang kering menerima air. Bagian yang lain firman Tuhan katakan seperti rusa yang merindukan airmu. Daud merindukan Allah. Ya, artinya walaupun ketika rusa itu menuju sungai, menuju kolam yang ada airnya, walaupun di sana ada binatang buas, ada singa, ada buaya. Ya, tapi karena kerinduan yang dalam, rasa haus yang dalam, rusa ini gak peduli, dia tetap datang, dia tetap minum. Nah, demikian juga dengan setiap kita, sikap kita. Tuhan mau sikap kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu seperti rusa yang rindu air. Seperti tanah kering yang merindukan air. Ya, yang terus tetap rindu senantiasa. Ya. Sebab itu Daud pun berkata di dalam Mazmur 42 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 2 dan 3 kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, sikap kita harus seperti ini. Merindukan, betul-betul rindu. Ya. Nah, mari kita bandingkan dengan kehidupan setiap kita. Adakah hari-hari ini kita betul-betul merindukan firman Allah? Kita betul-betul merindukan bersekutu dengan Tuhan. Saya berulang kali saya katakan, bukan saya tidak setuju dengan ibadah online. Ya karena situasi, karena pandemi dan sebagainya, karena PPKM darurat dan sebagainya. Oke, tapi yang saya maksud adalah bagaimana sikap kita ketika kita beribadah. Baik ketika kita beribadah secara online di rumah maupun ketika kita beribadah tatap muka. Bukan soal online atau offline-nya yang jadi masalah adalah bagaimana penerimaan kita kata firman Tuhan ketika
kita menerima firman Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, itu yang saya maksud. Sebab itu, mari, ya. Kenapa? Karena berkat Allah itu, seperti hujan dan salju itu, menumbuhkan, menyuburkan tanah, memberkati, yang menghasilkan benih bagi penabur, menghasilkan roti bagi makanan dan sebagainya, dan seterusnya. Itu kalau tanah itu menerima air dengan baik. Kalau tanah itu nggak menerima air, nggak akan tumbuh. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita orang percaya. Saya amat percaya firman Tuhan itu benar 100%. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku adalah bukan rancangan kejahatan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Juga dalam Roma pasal 8:28. Ya, Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan lupa ada kata mengasihi Dianya. Dalam kitab Ulangan juga dikatakan seperti yang saya sampaikan hari Rabu kemarin. Ya, kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Nah, masalahnya bagaimana kita mentaati firman Tuhan atau tidak? Sebab itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan terutama saya pribadi. Mari, sikap kita berbeda. Bangsa Israel itu diperintahkan oleh Tuhan 7 hari, 6 hari lamanya kamu bekerja. Tapi hari yang ke-7, hari Sabat, mereka harus datang kepada Tuhan harus beribadah. Nah, bagaimana dengan kita? Hari-hari ini banyak orang, saya tidak tahu. Ya, apakah selama ibadah di rumah kita masih benar-benar datang kepada Tuhan dengan sikap seperti rusa yang haus. Seperti tanah yang kering merindukan air. Atau hanya sekedar kita hadir. Tapi kita perhatikan sungguh-sungguh. Karena ibadah itu bagi Tuhan penting. Itu tanda kita mengasihi Dia. Meresponi kehadirannya. Ya. Jadi marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab itu perhatikan. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi sikap kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sekedar perilaku, tapi motivasi kita. Sikap kita, sikap hati kita. Ya. Nah, bab itu menerima firman Tuhan itu seperti hujan dan salju. Itu seperti tanah yang merindukan air itu. Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 6. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus. Kalau Bapak itu datang kepada Tuhan dengan sikap yang tidak lapar, tidak haus. Enggak perlu. Bagaimana firman Tuhan mengerjakan dalam hidup kita, berkat dalam hidup kita. Saya percaya. Pasti itu tidak akan terjadi. Lihat saja bangsa Israel. Ketika mereka menolak, ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi? Malapetaka menimpa mereka. Mari kita bandingkan lagi dengan penabur. Perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13. Ya. Batu, tanah pinggir jalan, semak duri. Itu tidak menerima air. Itu sikap orang yang tidak menerima firman Tuhan dengan baik. Ya. Sehingga benih firman Tuhan itu, walaupun benih itu menimbulkan kebaikan, benih itu menimbulkan menghasilkan berkat, tapi karena tidak diterima dengan baik, maka tidak ada yang baik. Nah, yang perlu apa? Pertobatan. Mari saya baca Yesaya 55 ayat 7. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik. Orang fasik di sini adalah orang-orang yang tidak mau menerima firman Tuhan. Seperti tanah yang tidak berbatu, tanah di pinggir jalan, tanah semak duri yang tidak mau menerima air. Walaupun tanpa bayar, walaupun tanpa berusaha payah, sudah diberikan, digelontor di langit tapi nggak mau menerima. Ya, ini dikatakan seperti orang fasik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia, bisa dikatakan kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab
ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita perlu semua berbalik kepada Tuhan. Pertobatan, lahir baru mungkin sekali, tapi bertobat bisa saja setiap hari. Kenapa? Karena seringkali kita tidak taat firman Tuhan. Seringkali kita melanggar firman Tuhan. Kata bertobat itu secara hurufiah memang perubahan pola pikir, tapi secara fisik itu berbalik, kita kembali. Ya, agar apa? Firman Tuhan itu seperti hujan dan salju yang turun ke bumi, menghasilkan berkat buat setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya baca ulang ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi, walaupun hujan dan salju, air yang turun dari langit itu diberikan cuma-cuma. Seperti firman Tuhan diberikan cuma-cuma kepada kita. Tetapi saya mau katakan, walaupun ini murah, cuma-cuma, tetapi bukan murahan. Ada perbedaan antara barang yang murah dengan barang yang murahan. Barang yang murahan itu tidak berguna. Tapi barang yang murah itu, kalau kita bisa managenya dengan baik, akan berguna. Nah, firman Tuhan itu memang cuma-cuma diberikan kepada kita, seperti hujan dan salju. Tapi kalau kita menerima dengan baik, dikatakan seperti tanah yang subur, menghasilkan buah, benih, roti, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi di depan saya katakan, air hujan dan salju itu tidak pernah kembali ke situ. Tapi kembali ke langit maksudnya. Firman Tuhan juga tidak pernah kembali kepada Tuhan. Tapi air dan hujan dan salju itu kembali dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk uap. Mari kita bandingkan dengan korban-korban bakaran yang diberikan oleh bangsa Israel ketika mereka diperintahkan oleh Musa. Korban-korban bakaran itu menimbulkan asap yang baunya naik, yang asapnya naik ke langit. Dan baunya menyenangkan Tuhan. Ingat ketika Manoah diberitahu bahwa istrinya akan mengandung. Ya, diberitahu malaikat Tuhan. Manoah berkata, izinkan aku mempersembahkan buat kamu. Lalu malaikat Tuhan itu ingat, perhatikan, kata malaikat itu M-nya huruf besar. Itu bicara tentang Tuhan sendiri yang datang. Ya, Tuhan Yesus. Nah, kemudian malaikat itu berkata, olahlah kambing. Lalu diolah. Lalu dibakar di atas mezbah. Dan malaikat Tuhan itu naik lewat asap. Korban bakaran itu naik ke atas. Naik kembali ke surga atau kembali ke langit. Jadi Bapak Saudara, setiap hari ini kita menerima kebaikan dari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, itu gak akan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan itu gak kembali kepada Tuhan. Lalu kita kembalikan dalam bentuk apa? Mari setiap hari kita kembalikan dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Itu naik ke langit, naik kepada Tuhan. Ucapan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita. Itu naik ke langit kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak mengendaki harta benda kita. Tuhan tidak mengendaki duit kita. Tuhan tidak mengendaki korban-korban kita. Yang Tuhan hendaki dalam hidup kita adalah hati yang bersyukur. Hati yang menerima dia dengan penuh ucapan syukur. Dan itu akan naik ke hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan itu bukan orang yang memberi persembahan banyak. Bukan orang yang aktivitasnya banyak. Tapi bagaimana hatinya, sikap hatinya, motivasinya menerima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ya, jadi mari. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan kembali situ dengan sia-sia. Bapak Saudara, firman Tuhan demikian juga. Lalu ini kita terima cuma-cuma. Namun bukan murahan. Saya ulangi sekali lagi, bukan murahan. Ini sebenarnya kita gak mampu bayar. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada itu kita gak mampu bayar. Tapi diberikan cuma-cuma. Jadi bukan murahan. Dan itu firman Tuhan berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita membalikan kepada Tuhan? Kita kembalikan dengan ucapan syukur. Seperti korban-korban bakaran dan sebagainya itu.
naik ke langit. Ucapan syukur, penyembahan, pujian kita kepada Tuhan. Mari kita setiap hari mengucap syukur. Hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini apapun yang Bapak Ibu alami. Mari kita tetap mengucap syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat. Seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Dan ketika dalam kitab Hakim-Hakim dan sebagainya. Berulang kali mereka melanggar firman Tuhan. Tapi ketika mereka berbalik, Tuhan mengampuni mereka. Dan Tuhan menolong mereka membebaskan dari segala malapetaka yang Tuhan izinkan menimpa mereka. Allah itu selalu memberikan kebaikan kepada setiap kita. Mari kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini kami tahu Engkau baik. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-Mu dalam bentuk hujan dan salju. Dalam bentuk sinar matahari yang setiap hari kita nikmati. Dalam bentuk berkat-berkat Tuhan yang lain yang kami nikmati. Walaupun hari-hari ini ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Ada pandemi, ada COVID-19. Ada saudara kami yang harus meninggal dunia. Meninggalkan kami. Ada yang dirumahkan dan sebagainya. Tetapi Tuhan, kami harus tahu, kami harus sadar bahwa kebaikan Tuhan itu masih lebih banyak daripada semua itu. Kalau semua ini Tuhan izinkan terjadi, kami tahu Tuhan, pasti ada rencana dan maksud Tuhan. Dan biarlah kami mengerti ini dengan baik. Sebab itu, walaupun hamba-Mu sudah berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus berbicara lebih jauh kepada setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama bersatu hati berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan untuk gereja serta jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah pagi ini dengan baik. Biarlah segala pujian, hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Bapak Presiden, Menteri, beserta staf yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi. Supaya beliau-beliau bisa menjalankan tugas sebagai kepala negara, sebagai menteri dengan baik. Setiap program-program yang ada, baik program vaksinasi yang sedang berjalan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati supaya semuanya berjalan dengan baik. Supaya distribusi vaksin boleh sampai merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap tenaga-tenaga kesehatan yang ada, baik dokter, perawat, bidan, dan semua yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan selalu dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, dalam segala apapun yang mereka butuhkan saat ini Tuhan cukupkan. Kesehatan Tuhan yang memberikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Biarlah dua institusi ini Tuhan bisa bersinergi dengan baik untuk menjaga keamanan negara kami, baik dari serangan luar maupun serangan dari dalam. Biarlah Tuhan memberkati setiap personil-personil yang ada supaya bisa bersatu untuk membentuk kesatuan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Yerusalem Baru yang ada di Wonorejo ini Tuhan. Biarlah keberadaan kami di tempat ini, biarlah boleh menjadi berkat buat sekitar kami. Biarlah keberadaan kami di tempat ini, biarlah boleh menjadi terang buat sekitar kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala beserta dengan keluarga. Berkati Bapak Wakil Gembala beserta dengan keluarga. Supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Tuhan selalu memberikan penyertaan Tuhan dan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya beliau-beliau bisa memimpin kami jemaat-Mu dengan baik. Biar beliau-beliau bisa bersatu untuk memberikan pelayanan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami Tuhan. Berdoa untuk Saudara Bram, kami berdoa untuk Pak Ferry, kami berdoa untuk Pak Yesuanus. Kami berdoa untuk semua Tuhan, jemaat kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan berikan kesembuhan. Biarlah Tuhan yang akan berikan kekuatan untuk menghadapi sakit penyakitnya. Kami percaya bilur-bilur-Mu dan kuasa darah-Mu menyembuhkan setiap jemaat kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami masalah hari-hari ini.
baik yang akibat pandemi harus di PHK, harus diberhentikan pekerjaannya. Mungkin ada hal-hal lain yang mereka hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk STT SGI yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap calon-calon hamba Tuhan yang terdidik di tempat ini. Biarlah Tuhan, kelak setelah mereka selesai menyelesaikan studi di tempat ini, mereka belum menjadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, berkati setiap dosen-dosen dan staf-staf yang ada Tuhan. Biarlah beliau-beliau sebagai orang yang berada di atas daripada mahasiswa ini Tuhan bisa membimbing mahasiswa ini dengan baik, bisa memimpin mahasiswa ini dengan baik, sehingga mahasiswa ini boleh memperoleh ilmu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama sudah mendengar firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap memperhatikan saran pemerintah, anjuran pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan dengan sempurna, dengan ketat. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Tuhan, pemerintah itu memang wakil Allah di muka bumi untuk memberi nasihat kepada setiap kita. Dan saya percaya ya, mereka pun memberi nasihat ini berdasarkan hikmat dari Tuhan. Sebab itu mari kita tetap mentaati dan ibadah ya sampai ada pengumuman lebih jauh lanjut dari pemerintah mengenai aturan PPKM darurat ini, kita masih tetap beribadah secara online atau secara daring. Ya, hari Rabu kami berusaha untuk tetap mengadakan ibadah doa walaupun secara online, dan hari Minggu kita tetap beribadah secara online juga. Ya, kami tetap akan mengusahakan supaya Bapak Ibu walaupun di rumah tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Nasihat saya, mari ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar. Dan percayalah, ya, seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, seperti hujan dan salju turun ke muka bumi, memberkati, menghasilkan kebaikan, kalau diterima dengan baik. Demikian juga firman Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja yang sampai sampaikan. Dan kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, silakan berikan persembahan lewat saudara-saudara bendahara yang sudah mungkin lewat dikumpulkan dulu, kemudian ada yang transfer dan sebagainya, silakan saja. Ya, tetapi hari-hari ini kita belum bisa beribadah secara tatap muka. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu di rumah, mari bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari awal sampai menjelang selesainya. Berkati Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, baik yang melayani puji-pujian, yang melayani musik, demikian juga yang menyiapkan peralatan soundman, sound system, demikian juga peralatan multimedia. Tuhan berkati mereka. Tuhan terus memberkati kesehatan kami semua, lindungi kami agar kami terhindar dari COVID-19 ini. Dan darah-Mu yang suci yang sudah menguduskan kami, menyucikan kami, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan tetap setia melindungi kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari saudara, Bapak Ibu saudara di rumah, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia Allah. Berkat-berkat sukacita kasih karunia dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Baik berkat-berkat kesehatan, berkat pertumbuhan iman, berkat-berkat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, yang manis dengar, yang sedap, yang patut dipuji, dan semua yang sedap dengar, kiranya
melimpah dalam hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.